Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari siswa-siswi SMK Satria yang hebat-hebat dan luar biasa. Oke, bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah keadaannya sehat atau bagaimana? Boleh diceritakan? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah keadaan sehat. Sehat semua Kak di sini Kak, sehat semua. Cuma minusnya Oke. lapar aja, Kak. Itu hanya curhatan ya. Oh iya benar. Oke. Eh, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih ya karena kalian sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Saya ingin bertanya untuk ini, pernahkah kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau mengetahui bimbingan kelompok itu sendiri? Dari saya sendiri sudah pernah Kak. Oke, mungkin boleh diceritakan itu pengalaman bimbingan kelompoknya itu seperti apa ya? Jadi kita dibentukkan satu kelompok, nanti kita ada kayak sesi ada perkenalan diri, lalu ada game-game kecil, lalu ada membahas suatu topik yang akan dibahas, dan ada sesi tanya jawab dan mengungkapkan pendapat. Itu kayak saya ingat. Oke, itu benar ya pendapat dari siapa nih? Razen Abizar ya? Oke. Panggil aja Abi Kak. Oke. Panggilannya Abizar aja ya yang enak. Siap. Oke. Ya enaknya habis sih Kak. Mungkin kita sebelum memulai acara kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa ya menurut keyakinan agama masing-masing untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan bimbingan kelompok kita. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama yang dianut masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mungkin kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya untuk saling mengakrabkan, saling mengenal satu sama lain. Mungkin bisa dimulai dari saya ya sebagai pemimpin kelompok. Perkenalkan, nama saya Aldivano Sultanu Aulia. Biasa dipanggil Aldi atau Aldivano. Kalian boleh manggil bebas, manggil Kak Aldi atau Kak Aldivano. Saya untuk sekarang ini sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Mungkin teman-teman semua boleh memperkenalkan diri dari satu persatu, dari nama, terus kelas ataupun jurusan, hobi ataupun cita-cita yang kalian idamkan. Mungkin boleh diperkenalkan dari anak laki-lakinya dulu, silakan. Mungkin dari saya, perkenalkan nama saya Rezen Abizar Agifari. Mungkin teman-teman sudah tahu nama saya dari kelas 11 TKJ Teknik Komputer Jaringan. Oke. Hobi yang disukai apa? Hobi yang disukai laki-laki nggak jauh-jauh dari ngegame. Oke, gaming ya, gamers. Game, Terus gambar, sama gambar, oke. dengerin lagu. Terus cita-cita yang diidamkan menjadi apa? Menjadi apa ya? Menjadi manusia yang lebih baik sih. Enggak, maksudnya pekerjaan yang di masa depan gitu loh. Apa ya? Desainer Kak. Oke, desainer, bagus. Mempunyai impian yang besar, desainer. Desainer apa nih kalau boleh tahu? Desainer ini digital, kayak bikin Oke, berarti poster. masuk ke IT ya. Siap, betul. Desain grafis bisa masuk ke situ. Oke, lanjut ke siapa? Nunjuk ke temannya salah satu. Dimas. Oke, silakan memperkenalkan. Dendaman lu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Zafiri. Saya sekelas dengan Abizar, kelas 11 TKJ. Hobi saya ya mirip-mirip 11-12, main game juga. Oke. Terus juga apa ya? Apalagi ya? Ya masak air lah hobinya. Masak air biar matang gitu ya. Uh-uh. Pantun. Cita-cita apa yang diidamkan? Cita-cita guru senam nih Abi ya. Jadi ini Kak, apa namanya? Kerja apa aja lah. Yang penting Oke. gajinya lumayan. Oke, jadi berusaha lebih keras ya. Ya, siap. Oke, siap. Ada keinginan jadi tentara nggak? Enggak deh. Kirain menjadi tentara gitu Udah kan. kapok di Serda, Kak. Nggak mau TNI deh. Nggak mau. Oke, mungkin cita-cita mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Oke, yang lebih menghasilkan, lebih banyak menghasilkan pendapatan gitu ya. Siap.
Oke, mungkin boleh menunjuk siapa satu lagi temennya nih, Siapa ya, siapa ya, siapa ya, saling siapa ya. menunjuk. Masih yang cowok ya Kak? Atau Oke, masih boleh bebas. Oh bebas. Cap cip cup dulu lah. Cap cip cup kalau Bang Kuncup. Syamil deh, Syamil. On cam, Oke, boleh diperkenalkan itu siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Syamil Abdurrahman dari kelas Mukanya 11. Syamil. Iya nih. Oh malah ruang tamu. Nah gitu dong. Sini Ah, dong. Sini. biar kelihatan gantengnya gitu loh. Oke, Nah gitu cakep. dong. Perkenalkan nama saya Syamil Abdurrahman dari kelas 11 BDP. Eh, Oke. Hobinya apa ya, Samil? Boleh tahu? Hobinya masak. Ya, Masak. masak apa tuh kalau masakan Indonesia apa yang disukai? Random sih, apa aja. Random ya. Mungkin bisa cita-citanya jadi chef, pengen nggak? Karena Ya, hobi emang. masak. Oke, ikut master chef ya, mungkin bisa menyalurkan hobinya. Oke, lanjut ke siapa lagi? Perkenalkan diri, ditunjuk siapa nih namanya? Rehan boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan nama saya Rian Satriwibowo dari kelas OTKP Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Hobi saya main ya sama Kak. Sama main bulu tangkis juga. Wih, bulu tangkis jadi atlet. Event jadi chef gitu. Tadinya sih chef. Uh, Ya itu. Udah. Oke, cita-cita pengen jadi apa untuk masa depan? Profesi gitu. Tadinya sih apa? Tadinya saya pengen jadi masuk tata boga ya kan. Nah, habis itu ke perkantoran. Paham nggak sih Kak? Oke, mungkin bisa disalurkan ya hobinya melalui kegiatan massa gitu kan. Oke, mungkin ditunjuk lagi siapa nih yang cowok yang terakhir ini, si siapa ya? Ferdi, coba boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ferdiansyah Pratama, saya dari TKJ. Hobi saya main voli. Main volley. Cita-cita saya jadi IT. Oke, jadi ini ya, jadi seorang profesional IT. Cita-cita pemain volley, bola volley. Oke, bagus itu cita-citanya. Mungkin anak cowoknya sudah, kita lanjut ke anak perempuan nih, boleh memperkenalkan diri. Dari siapa dulu nih anak perempuannya? Boleh memperkenalkan diri, terus hobi apa cita-cita yang diidamkan kan? Saya Kak. Oke, boleh silakan. Nama saya Amelia Sabita Rahmadita, dipanggil Amel, dari jurusan OTKP. Hobi saya nari, terus cita-cita saya bisa jadi sekretaris sih Kak. Wih, mantep ini ya cita-cita dan hobi juga mantep juga, menari. Menari apa yang disukai biasanya? Apa aja sih Kak, kayak nari tradisional, terus dari dance juga bisa sih Kak. Tapi udah pernah ikut eskul atau lomba-lomba gitu? Ya, lomba pernah, eskul juga. Oke. Selanjutnya ke siapa nih yang perempuan? Boleh memperkenalkan dirinya, biar saling mengenal kan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Ramadana dari 11 OTKP. Cita-cita saya ingin jadi CEO atau enggak sekretaris CEO. Terus hobi saya suka baca buku, novel, intinya fiksi-fiksi gitu. Oke. Cita-cita yang bagus dan hobinya yang bermanfaat ya, berfaedah gitu, membaca novel gitu kan. Oke, lanjut ke siapa yang perempuan? Saya Kak. Oke, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Zarani. Saya dari jurusan bisnis daring pemasaran. Cita-cita saya jadi pembisnis sama jadi guru. Terus sama hobi saya menggambar. Masya Allah, cita-citanya banyak sekali ya. Ada pebisnis dan lain-lain. Nggak apa-apa ya, makin banyak cita-cita, semoga tercapai kan, terkabulkan cita-citanya. Oke. Nabila ingin memperkenalkan siapa lagi nih temannya? Yang satu lagi, boleh. Yang siapa nih yang baru join? Silakan memperkenalkan diri.
Salma Aziza saya tidak kenal Kak, siapa Kak di Salma Aziza. Oke, mungkin gangguan jaringan ya. Kita lanjut mulai saja. Mungkin kita mulai dari kegiatan bimbingan kelompok, terus kita mulai berdasarkan tahapan-tahapannya, asas-asasnya kita bahas. Oke, pertama kita mungkin mengenal dulu ya pengertian tentang bimbingan kelompok agar teman-teman minimal mengetahui bimbingan kelompok. Oh ya, sebelum kita masuk ke sesi bimbingan kelompok, kita ice breaking dulu untuk ya sedikit merenggangkan otot-otot biar nggak tegang gitu kan. Boleh kita ice breaking dulu sebentar ya. Teman-teman tahu nggak permainan game ini tepok warna? Ada yang pernah tahu nggak? Topok warna, Tahu. nggak tahu deh. Oke, mungkin saya peragakan ya tepok Contoh-contoh warna dong. itu. Misalkan warna merah saya tepok sekali. Oke. Terus warna kuning 2 kali. Warna hijau 3 kali. Sedangkan warna biru berhenti. Ada yang paham? Mengerti cara mainnya? Mengerti, Oke, mengerti. Paham, mengerti. Saya mulai dulu ya. Warna kuning. Warna merah. Warna hijau. Warna biru. Buat tepuk tangan. Bukan berhenti, warna biru. Iya, ya, main tepuk tangan deh. Oke. Mungkin coba kita tes lagi ya. Warna hijau. Warna merah. Warna kuning. Oke, mantap semua. Ada yang masih kagok, ada yang masih ini ya, mungkin karena tegang. Mungkin kita lanjut aja nih. Kita lanjut ke sesi pengertian bimbingan kelompok. Oke ya. Sebelum kita memasuki kegiatannya, kita mengenali dulu nih terlebih dahulu bimbingan kelompok dari pengertiannya. Oke, mungkin saya jelaskan berdasarkan definisi umumnya aja ya. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang terdapat pada bimbingan konseling, bertujuan sebagai wadah sarana interaksi, diskusi, penambah pengetahuan, dan pemahaman dengan melalui tukar pendapat antar anggota kelompok yang dipimpin oleh seorang kelompok. Lalu tujuan khususnya adalah bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, wawasan, persepsi, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Nah, melihat beberapa definisi tersebut disimpulkan bahwa tujuan bimbingan kelompok untuk melatih siswa untuk dalam mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun verbal. Jadi komunikasi kita menjadi lebih lancar melalui kegiatan bimbingan kelompok. Adapun asas-asas yang dilakukan pada kegiatan bimbingan kelompok ini ada 4 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Mungkin bisa saya jelaskan satu-satu ya asasnya supaya teman-teman mengetahui nih asas-asas bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Jadi apabila teman-teman ingin merahasiakan pendapatnya ataupun gagasannya, boleh tidak diungkapkan apabila rahasia tersebut menjadi rahasia pribadi dari teman-teman, menjadi rahasia privasi, oke? Terus ada asas keterbukaan. Para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu-malu dan ragu-ragu. Jadi teman-teman ini bebas dan terbuka ya untuk mengemukakan pendapat, ide, ataupun gagasannya sesuai dengan perasaan teman-teman tanpa adanya rasa ragu atau malu. Jadi teman-teman bebas mengemukakan pendapatnya. Lalu yang itu ada asas kesukarelaan ya. Asas kesukarelaan itu para anggota dapat menampilkan diri secara spontan
tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Jadi jika teman-teman merasa bimbingan kelompok ini ada keterpaksaan, mungkin teman-teman itu boleh mengungkapkannya tanpa ada kepaksaan. Jadi ini tergerak oleh teman-teman ingin mengungkapkan pendapatnya, dari pendapat teman-teman boleh diungkapkan tanpa harus ada paksaan dari teman-temannya yang lain. Jadi teman-teman yang lain tidak boleh memaksa pendapatnya harus benar ataupun salah. Jadi teman-teman bebas secara sukarela pendapatnya dikemukakan. Lalu yang terakhir ini ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma atau kebiasaan yang berlaku yang meliputi norma agama, norma budaya, norma hukum, ataupun norma yang terkandung di dalam masyarakat. Jadi teman-teman untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan bimbingan kelompok ini harus ada batasan-batasannya. Itu tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku tadi, seperti norma agama, budaya, hukum, dan masyarakat. Jadi tentu ada batasannya, tidak boleh secara liar untuk mengungkapkan pendapat ya. Mungkin itu dari pengertian, tujuan, serta asas. Lalu kita bicarakan tentang tahapan-tahapan bimbingan kelompok. Ada beberapa tahapan, yaitu ada tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Semua tahap ini dilalui oleh semua anggota kelompok dan pemimpin kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok. Tentunya pemimpin kelompok bisa mengatur tahapan-tahapan ini dari awal hingga akhir melalui sesi kegiatan bimbingan kelompok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya atau ingin udah paham tentang pengertian bimbingan kelompok dan segala macamnya. Oke. Sudah, Kak. Sudah paham ya dari apa yang saya jelaskan tadi. Mungkin kita melanjut ke sesi diskusi kita ya, yaitu temanya cara mencegah penyimpangan seksualitas LGBT di masa remaja. Teman-teman, kenapa sih kita mengambil tema diskusi masalah LGBT di masa remaja ini? Karena LGBT ini kan sebagai bentuk penyimpangan seksualitas, benar kan? Kalau menurut teman-teman, ya. Jadi di era modernisasi sekarang, era globalisasi sekarang ini yang lebih terbuka, itu LGBT itu bisa merusak dan memasuki era generasi remaja yang teman-teman alami. Kita kan pernah tuh lihat salah satu podcastnya Om Deddy Corbuzier ya, tentang aktivis LGBT yang diundang itu kan. Ragil. Ya, itu kan penuh pro dan kontra ya, penuh dengan kontroversi. Nah, itu kita bahas dan kita ulik di sini tentang LGBT di masa remaja. Nah, dari pengertian apa sih itu pengertian penyimpangan LGBT, dampak perilaku negatifnya, serta bagaimana menyikapi fenomena perilaku penyimpangan LGBT di masa remaja, serta yang terakhir bagaimana sih cara mencegah penyimpangan LGBT di masa remaja. Untuk itu, teman-teman siapkah untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap, Kak. Oke, siap. Mungkin kita membahas yang pertama-tama ya, tentang apa sih pengertian dan penyimpangan LGBT. Mungkin teman-teman boleh berpendapat siapa salah satunya. Nanti kita tanya satu persatu, lalu kita tarik kesimpulannya. Oke, silakan. Dengan siapa namanya? Elsa Ramadana. Oke, dipersilakan. Menurut saya penyimpangan LGBT itu kayak semacam penyimpangan hasrat seksual gitu, Kak. Atau disebutnya abnormal. Terus biasanya orang-orang normal seperti kita yang menyukai lawan jenis itu disebutnya itu sebagai penyakit dalam diri sendiri. Gitu, Kak. Oke, mungkin yang Esa berikan pendapatnya itu LGBT adalah suatu penyimpangan seksualitas ya, yang terjadi abnormal yang dilakukan oleh manusia sehingga ada nih penyimpangannya dalam segi seksualitas dia. Mungkin begitu yang Esa pahamin. Oke, mungkin kita tunjuk siapa lagi nih dari anak laki-laki, boleh silakan. Saya. Iya, silakan. Menurut saya penyimpangan LGBT itu
sangat merugikan banget buat remaja, karena kalau yang saya tahu dari dunia internet tuh alasannya banyak. Ada yang bilang semua trauma dengan masa lalu, ada yang Iya. trauma sama sesama lawan jenis, suka nyakitin, akhirnya milih sesama jenis karena pikir mereka lebih baik. Kalau pikir saya gini, kalau memang trauma masa lalu itu berarti teguran dari Maha Kuasa, berarti untuk berhenti berpacaran, carilah hal kegiatan yang positif. Jadi bagi saya banyak cara untuk menghilangkan trauma daripada memilih jalan yang salah, itu sih menurut saya. Oke, benar ya dari pendapatnya Rezen Abizar. Mungkin penyimpangan LGBT itu bisa terjadi oleh seseorang yang terjadi di masa lalu mengalami hal-hal buruk apabila mungkin mengalami masa dengan pacaran, istilahnya kita sebut ya, dengan pasangannya, sehingga mungkin pada saat masa pacaran tersebut mengalami hal-hal buruk dengan lawan jenisnya, sehingga untuk berpacaran lebih selanjutnya dia mengalami hal-hal yang trauma. Jadi untuk berpacaran sesama di luar beda jenis itu dia mengalami ketraumaan. Jadi untuk itu dia pelampiasannya ke sesama jenis ya, begitu ya yang di Siap, betul Kak. Oke, yang dipendapati oleh Rezen Abizar. Oke. Abizar. Jadi menurut Oke, saya itu lanjut. sangat salah banget Kak. Iya, jadi LGBT itu memang tindakan yang salah ya untuk dilakukan. Jadi apabila mungkin teman-teman ini sedang mengalami masa percintaan ya, kan masa remaja gitu kan. Jadi cobalah untuk tidak sedikit trauma yang berlebihan. Mungkin selalu berpikiran positif apabila sedang mengalami masa-masa tersebut. Jangan berpikiran negatif. Oke, mungkin bagus pendapatnya. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Mungkin saya tanya satu-satu nanti nih. Oke, dari perempuan atau laki-lakinya boleh? Saya Kak. Oke, siapa nih? Dimas. Dimas. Ya. Oke, silakan. Ya, bagi saya penyimpangan LGBT itu ya satu yang paling utama, sangat bertentangan dengan agama manapun, mau di Islam, Kristen, Yahudi juga pada benci lah intinya. Terus belum juga kalau jadi orang LGBT itu menjadi omongan negatif masyarakat. Dan yang terakhir, mohon maaf ngomongnya agak-agak tidak bisa bereproduksi. Oke, benar. Pendapatnya dari Dimas benar sekali ya. Jadi LGBT itu yang satu bertentangan dengan agama, baik agama dimanapun ya, pasti menolak adanya ajaran LGBT itu sendiri karena itu merusak dari segi kesehatan, dari moralitas juga merusak dari dalam diri manusia. Jadi untuk di agama manapun LGBT itu tindakan yang dilarang. Apalagi di Indonesia ini keadaan LGBT di masyarakat itu terbilang sangat dikucilkan ya. Apabila kan sering itu kita dengar penggerebekan oleh beberapa kelompok masyarakat ya tentang komunitas LGBT di salah satu daerah. Nah, itu mungkin salah satu imbasnya bisa dirasakan. Oke, bagus pendapatnya. Silakan pendapat yang lain. Boleh dari siapa nih yang perempuannya? Amelia Sabita, boleh silakan berpendapat atau siapa nih? Dari siapa dulu ya? Amel Kak, Amel. Oke, silakan. Apa yang dipahami tentang pengertian LGBT itu? Kurang lebih sama sih Kak sama jawaban yang lain. Soalnya juga ya gitu deh Kak. Hampir sama jawabannya. Oke. Jadi saya mau jawab juga udah. Berarti jawabannya hampir sama dengan pendapat teman-teman, berarti LGBT itu kurang lebihnya hampir sama. Bahwa perilaku yang menyimpang gitu kan. Oke. Lanjut ke siapa ini? Rehan Satrio. Rehan Satrio, bagaimana pendapatnya dengan mengenai LGBT ini? Ya seperti yang diomongkan nama Dimas itu Kak, sama Kak. Tadi juga saya pengen jawab itu. Ya udah diomongin sama Dimas, ya udah. Oke, mungkin jawabannya hampir sama ya, meniru dari jawaban Dimas. Mungkin jawaban teman-teman lain yang ada beda, boleh silakan dikemukakan. Dari siapa nih? Ferdi, silakan.
Ferdi dulu coba, atau siapa, Syamil atau siapa nih, Nabila, boleh berpendapat apa sih itu dari pengertian LGBT yang dipahami oleh teman-teman? Ferdi. Ya, Ferdinya hilang. Mungkin gangguan jaringan, oke. Iya. Mungkin dari Syamil ini yang stay on cam dari tadi, boleh berpendapat apa sih pengertian LGBT? Pendapatnya sama aja kan sama yang lain. Apa ada pendapat yang berbeda gitu mengenai LGBT, tentang perilaku menyimpangnya atau apa gitu? Jadi kan udah diwakilin jawabannya. Ya, Sama jawabannya. jawabannya sama dengan siapa ini? Jadi jawabannya semuanya. Nah, oke, mungkin jawabannya rata-rata sama ya. Mungkin dari perempuan yang terakhir ini, Nabila Anzarani, boleh dikemukakan pendapatnya, open mic. Sama aja Kak, tapi karena menurut saya tuh LGBT itu kan penyimpangan seksual gitu kan, yang Ya, nggak yang gimana kayak nggak normal gitu. Nah terus juga banyak yang mengikuti mereka nih karena media sosial juga, terus juga karena anime itu banyak tuh Kak, kayak gitu. Jadi pada gitu deh. Efek media barat mungkin ya. oke, Ya mungkin betul. yang dipahami oleh Nabila ini LGBT adalah pengaruh ya dari era teknologi seperti era film ataupun budaya barat yang memasuki ke Indonesia. Jadi era-era perilaku-perilaku negatifnya itu ditiru oleh kita sebagai generasi remaja gitu kan. Jadi nggak semua barat itu berpikiran positif, tapi ada negatifnya juga. Kita harus bisa pilih dan pilah ya tentang pengaruh negatif dan positifnya itu. Seperti itu ya, Nabila. Iya Kak. Mungkin pendapat teman-teman semua benar ya mengenai penyimpangan LGBT itu. Mungkin saya berpendapat nih, menyimpulkan dari pendapat teman-teman tentang penyimpangan perilaku seksualitas LGBT ya. Penyimpangan orientasi seksual menurut sudut pandang sosiologi masuk dalam perilaku menyimpang. Perbuatan ini terjadi karena adanya penyimpangan perilaku individu maupun kelompok dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Artinya perilaku menyimpang merupakan tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif, yaitu aturan yang berdasarkan norma-norma tadi, agama, budaya, hukum, sosial, dan lain-lainnya. Berkaitan dengan fenomena penyimpangan orientasi seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah LGBT, yaitu singkatan dari apa aja? Lesbian, gay, Biseksual, dan transgender. transgender. Nah, mungkin bisa saya ini ya uraikan ya arti-artinya. Lesbian itu penyakit penyimpangan seksual yang terjadi antara sesama wanita. Jadi sesama wanita ini menyukai ketertarikan, ada rasa tertarik antara wanita dengan wanita. Nah, itu jadi ada penyimpangan di dalam seksualitasnya dia antara wanita dengan wanita. Begitu juga dengan gay. Gay itu penyimpangan seksual yang terjadi antara lelaki dengan lelaki lainnya. Jadi antara lelaki ini saling mencintai gitu loh. Jadi nggak normal kalau kita sesama jenis gitu menyukai gitu kan. Terus ada lagi biseksual. Biseksual itu penyimpangan seksual yang terjadi karena dia kedua-duanya saling menyukai. Laki-laki suka, wanita juga suka. Jadi dua-duanya diembat sama dia istilahnya nih. Sama-sama menyukai keduanya. Jadi Maruk. kalau iya, istilahnya kemaruk kan. Terus ada lagi transgender. Transgender itu perubahan gender dari kodratnya kan, dari mungkin yang kodratnya sebagai laki-laki diubah menjadi perempuan. Nah, itu dia yang sering terjadi di
era sekarang perubahan transgender, apalagi oleh artis-artis kan, sering kan artis transgender yang berubah. Iya, diundangnya sama Ada kan Trans Iya. 7 juga lah gitu. Aduh. Iya, itu dia diberi panggung jadi malah kesenangan. Jadi transgender ini banyak yang dilakukan oleh public figure ya. Contoh kasusnya itu artis-artis di Indonesia banyak nih melakukan transgender di Indonesia ini, tapi tidak di Indonesia untuk melakukan operasinya. Mungkin di negara lain, bisa di Thailand ya yang terkenal dengan transgendernya gitu kan, banyak banji-banji Thailand istilahnya. Pas dilihat Lady boy. bodinya luarnya perempuan, dalemannya laki-laki. Nah, itu dia transgenderannya bisa menyimpang itu. Oke, kita lanjut. Pandangan sikap masyarakat mengenai LGBT ya. Sangat beragam. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, ilmu sosiologi memberikan perhatian terhadap pelaku LGBT maupun perilaku LGBT itu sendiri. Dalam hakikat kehidupan sosial masyarakat akan membentuk sebuah tatanan sosial yang di dalamnya terdapat norma dan nilai. Apabila salah satu dari tatanan sosial tersebut dilanggar, maka akan menghasilkan penyimpangan yang dapat mempengaruhi orang lain. Dengan demikian adanya tindakan dari masyarakat untuk mencegahnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa inti dari kajian sosiologi adalah bagaimana kelompok mempengaruhi manusia, khususnya bagaimana manusia dipengaruhi masyarakat. Jadi LGBT ini terbentuk dari beberapa manusia ya yang melakukan penyimpangan seksualitas. Jadi nggak mungkin LGBT itu tersebar begitu saja, mungkin ada penyebab ya kan, nggak mungkin tiba-tiba kayak corona gitu kan. Corona kan nggak mungkin tiba-tiba datang ke Indonesia tanpa ada perantara orang lain, begitu kan? Benar kan? Betul. Iya, jadi LGBT itu sama seperti virus-virus lainnya. Jadi nggak mungkin tanpa adanya perantara orang lain. Pasti ada perantara orang lain yang dibawa lalu masuk ke masyarakat. Jadilah penyebaran penyimpangan perilaku seksualitas LGBT ini. Jadi itu dia LGBT, perilaku yang sangat negatif di masyarakat. Jadi untuk itu LGBT itu sangat dilarang ya oleh agama. Tadi pendapat siapa yang mengatakan dilarang oleh agama? Saya. Oke, benar itu, sangat benar. Jadi LGBT sangat dilarang ya di agama manapun. LGBT juga mempengaruhi perilaku masyarakat beragama yang tadinya masyarakatnya memiliki sikap agamis, jadi masyarakatnya memiliki sikap yang ateis gitu. Jadi tidak mempedulikan agama, melanggar agama. Begitu kira-kira dari pendapat siapa tadi yang mengatakan dari melanggar agama? Dari Dimas ya? Oke, Ya, Dimas. betul. Sangat bagus itu pendapatnya, sangat mantep tadi itu. Melarang agama manapun juga dilarang ya LGBT. Oke, lanjut kita ke dampak negatif nih perilaku penyimpangan LGBT di masa remaja. Khususnya kan kalian ini sedang mengalami masa remaja, dari remaja hingga ke masa dewasa awal. Nah, bagaimana sih cara dampak negatif perilaku penyimpangan LGBT di masa remaja? Mungkin boleh dikemukakan oleh teman-teman semua, silakan. Mungkin dari saya dampak negatifnya itu pastinya sangat merugikan untuk semuanya. Kalau mengingat dari kisah Nabi Lut, dia kan kaumnya itu kan ditenggelamkan oleh Allah, dan bahkan istrinya pun, walaupun istrinya mendukung pun terkena azabnya. Jadi yang saya takutkan nanti berdampaknya ke orang lain yang disangkanya nggak ikut-ikutan gitu loh, Kak. Jadi bagi saya penyimpangan LGBT ini sangat tidak bisa dibenarkan, sehingga dampak negatifnya itu sangat banyak. Yang pertama, takutnya ada orang yang terpengaruh, dan kedua, secara kesehatan, apalagi maaf ya Kak kalau sedikit vulgar, apalagi melakukan sesuatu tindakan yang tidak diinginkan, takutnya terjangkitnya suatu virus gitu loh Kak. Itu yang dari saya. Oke, benar pendapatnya dari Rezen. Jadi di dalam kisah agama Islam ya, khususnya kan ada kisah Nabi siapa tadi? Nabi Lut. Oke, Nabi Lut ya. Nabi Lut dengan kaum Sodomnya kan untuk yang melakukan tindakan LGBT itu kan. Jadi ada kisah di dalam
Nabi Lut dengan kaum Sodomnya beserta perilaku-perilaku yang menyimpang dalam hal ini kan LGBT. Berarti LGBT itu sebenarnya udah ada dari zaman Nabi Lut, bukan hanya dari zaman sekarang aja. Jadi dari zaman ke zaman ini perkembangan perilaku penyimpangan ini semakin menyebar, semakin bertambah gitu kan. Apalagi di era modernisasi sekarang, di era globalisasi sekarang ini LGBT itu ya semakin bertambah apalagi dapat dukungan kan, apalagi orang-orang yang perilakunya LGBT ini mendapat dukungan di dunia maya, apalagi sampai mengkampanyekan untuk melakukan tindakan LGBT itu sangat melanggar sekali, sangat bertentangan dengan aturan agama khususnya kan tadi. Terus juga yang kedua dengan kesehatan juga terpengaruh juga penularan HIV atau AIDS kan dari LGBT itu sendiri. Jangankan LGBT, untuk sesama jenis saja yang belum hubungan suami istri itu sangat rentan sekali untuk HIV AIDS, apalagi dengan orang-orang yang LGBT itu sendiri. Jadi sangat rentan untuk kesehatannya itu sendiri. Jadi ada LGBT itu sangat berdampak negatif pada kesehatan. Begitu ya pendapat tadi siapa? Rizan Abizar. Siap, betul Kak. Oke. Lanjut kita ke pendapat siapa lagi nih? Saya Kak, Oke, mungkin silakan dikemukakan pendapatnya. menurut Elsa saya LGBT di masa remaja itu mudah terpengaruh. Kenapa? Karena masa remaja itu masa-masa kita masih labil gitu Kak. Dan juga banyak juga yang LGBT itu awalnya nggak LGBT Kak. Jadi mereka tuh karena terpengaruh dari temannya yang pertamanya gay or lesbi gitu, terus tiba-tiba mereka ikutan bercanda-bercanda, akhirnya mereka beneran suka sama jenis karena entah itu ngikutin tren, terus atau enggak karena yang berawal dari bercanda tadi itu sih Kak. Biasanya sih rata-rata kalau di era-era sekarang sih berawal dari cuman ikut-ikutan iseng-iseng doang. Oke, pendapat yang bagus ya. Berarti dampak negatifnya ini bisa terpengaruhkan oleh lingkungan pertemanan ataupun lingkungan pergaulan ataupun lingkungan masyarakat sekitar. Jadi apabila kita ingin berteman ataupun bergaul dengan orang lain itu kita harus juga pilih dan pilah ya, nggak hanya harus asal wah berdekatan dengan siapa aja, oke berdekatan sama siapa aja boleh tanpa harus mengenal status sosial dan stratanya. Tapi kita harus juga bisa memilah nih. Jadi kita harus pilih dan pilah siapa yang benar-benar teman-teman yang baik, teman-teman yang berdampak positif kepada diri kita. Jadi untuk penularan LGBT ini dapat kita cegah dari kita sendiri gitu kan. Pendapatnya dari Elsa Ramadana itu sangat bagus sekali untuk dampak negatifnya itu dari pergaulan, pertemanan itu bisa yang mempengaruhi LGBT itu terjadi. Oke, bagus. Lanjut, siapa pendapatnya? Saya Kak. Oke, silakan dilanjut. Benar kata Elsa tadi, itu bisa berdampak ke lingkungan juga, lingkungan pertemanan. Kan di Indonesia juga tabu kan dengan akan LGBT itu. Biasanya itu anak-anak yang LGBT suka nggak ditemenin, Kak. Jadi juga berdampak di keluarga juga sih, Kak. Biasanya ada yang ditinggal sama keluarga karena penyakit itu, Kak. Jadi gitu. Oke. Dari pendapat Amelia, jadi LGBT itu juga terpengaruh dari lingkungan juga ya, hampir-hampir sama lah pendapatnya dengan Elsa. Jadi keluarga juga mengkucilkan orang-orang LGBT. Jadi orang-orang yang berperilaku LGBT ini tidak mendapat tempat di sisi keluarga khususnya ya. Jadi dari keluarga sendiri juga ada beberapa keluarga ya yang menolak kehadiran LGBT itu sendiri karena ya itu perilaku yang menyimpang. Dari segi seksualitas saja mereka sudah menyimpang, apalagi dari segi yang lain kan bisa melakukan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku, apalagi di khususnya kan di Indonesia normanya sangat banyak ya yang dianut oleh masyarakat kita kan, nggak hanya norma agama tapi norma budaya, norma hukum juga kita harus taat dan patuh kan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Apalagi di Indonesia ini hukumnya untuk legalitas LGBT kan belum disahkan ya, belum ada undang-undang yang memperbolehkan kegiatan ataupun aktivitas LGBT di Indonesia. Jadi benar ya pendapatnya tadi itu LGBT sangat bertentangan juga. Jadi
pengaruh lingkungan juga mempengaruhi, juga sangat punya efek besar kepada era remaja gini. Mungkin pendapat yang lain siapa lagi? Ini yang off cam kemana ya? Maaf Kak, habis dari toilet Kak. Oke, nggak apa-apa. Iya, Rehan Satrio, apa pendapatnya tentang dampak negatif perilaku LGBT? Ya merusak generasi yang akan datang, gitu-gitulah Kak. Tambahannya sih gitu. Oke, benar ya, merusak generasi bangsa yang akan mendatang. Jadi LGBT ini mempengaruhi ya untuk merusak generasi yang mendatang. Jadi jumlah populasinya jadi berkurang nanti apabila LGBT berkembang di masyarakat kan. Jadi perkembangbiakan manusia, jumlah populasi jadi menurun, jadi jumlah manusia di Indonesia jadi berkurang kan, jadi mempengaruhi juga, jadi dari segi moralitas juga masyarakat Indonesia berkurang kan. Dari itu benar, siapa pendapatnya dari Rehan Satrio ya, berdampak pada generasi bangsa yang akan mendatang. Oke, lanjutnya ke siapa nih, si yang off cam ini? Ferdi, silakan. Ferdi mana? Ferdi. Ya tidur kayaknya nih, bukan koneksi lagi. Atau si Syamil mana nih? Tadi Syamil stay on cam, mana nih Syamil? Udah berkurang. Oke, mungkin teman-teman mungkin ada gangguan jaringan ya, konektivitas di HP-nya mungkin bisa jadi ada kendala di gangguan jaringan. Mungkin kita lanjut ya mengenai pendapatnya. Mungkin saya tambahkan pendapat saya mengenai dampak negatif perilaku penyimpangan LGBT di masa remaja, yaitu penyimpangan orientasi seksual LGBT yang berdampak pada aspek kesehatan, juga berdampak pada kehidupan sosial, yaitu lingkungan sosial keluarga. Ketika salah satu dari anggota keluarga memiliki kebiasaan seks yang menyimpang, tentu kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai hal seperti timbulnya kekecewaan, rasa malu dari anggota keluarga yang lainnya, yang pada akhirnya timbullah pertikaian di antara sesama anggota keluarga. Benar ya tadi disampaikan oleh teman-teman itu. Serta timbul tekanan mental nih pada anggota keluarga lainnya. Hal ini terbukti bahwa kebiasaan LGBT merusak hubungan keluarga. Lalu dengan demikian, ketika seorang anak tinggal di antara keluarga yang di dalamnya terdapat pertikaian, tidak akan memberikan ketenangan dan kedamaian, malah memberikan tekanan mental padanya, sehingga kondisi kejiwaan anak tersebut akan ikut terpengaruh. Hal tersebut juga berakibat meningkatkan angka perceraian. Apabila tatanan sosial dalam keluarga telah rusak, tidak menutup kemungkinan dampaknya akan lebih luas, yakni mempengaruhi masyarakat. Suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat pelaku LGBT, maka akan menimbulkan hilangnya ketenangan dan rasa aman karena tersebarnya kerusakan di masyarakat. Karena sejatinya LGBT selain dapat menularkan penyakit, ya seperti pendapat teman-teman tadi disampaikan, terhadap masyarakat baik secara fisik maupun perilaku, tindakan LGBT juga bisa merusak moral dan akhlak, memicu dan memunculkan guncangan jiwa, serta kelemahan sel-sel syaraf. Karena pelaku LGBT ini hanya mengedepankan pelampiasan hawa nafsunya saja. Tidak hanya itu, LGBT juga merusak kehormatan dan kesucian dari laki-laki dan perempuan akibat pelampiasan hawa nafsu yang berlebih-lebihan. Jadi untuk LGBT itu hanya pelampiasan hawa dan nafsu mereka saja. Lalu selanjutnya, tindakan homoseksual bisa mengurangi jumlah anggota masyarakat seperti yang disampaikan oleh Rehan tadi ya, benar, merusak generasi bangsa sehingga populasi masyarakat jadi berkurang karena terputusnya jalur perkembangbiakan manusia, tidak adanya keturunan. Hubungan seks antara sesama jenis selain telah melanggar batas kefitrahan dan kepatuhan terhadap hubungan seks, juga bisa memutuskan mata rantai kelanjutan generasi kemanusiaan anak bangsa. Karena salah satu tujuan dari hubungan seks
yang manusiawi adalah untuk menjaga keturunan. Sementara tindakan homoseksual tidak akan melahirkan generasi baru yang coming out di masyarakat dan turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bisa mendorong dibentuknya aturan dan hukum yang bisa melegalkan perilaku homoseksual. Padahal secara agama dan moral perilaku ini jelas-jelas terlarang. Itu dia tadi pendapat saya mengenai dampak negatif perilaku penyimpangan LGBT. Itu pendapat teman-teman semuanya benar, tidak ada yang disalahkan. Jadi benar ya apa kata teman-teman, pendapatnya dibenarkan karena sesuai dengan keadaan dan relevansinya di masyarakat. Oke. Mungkin kita lanjut next pembahasan nih yang ketiga. Bagaimana sih menyikapi fenomena perilaku LGBT di masa remaja, apalagi di masa-masa sekarang ini? Bagaimana perilaku kalian menyikapi fenomena tersebut? Saya Kak, Oke, silakan. cara menyikapinya tuh biasanya harus jauhi lingkungan yang kayak gitu sih Kak. Terus pokoknya menjaga hubungan persahabatan supaya tidak terpengaruh oleh penyimpangan LGBT Kak. Oke. Itu sih dari saya. Oke, pendapat dari Amelia ya, Amel. Jadi apa tadi pendapatnya? Boleh diutarakan kembali? Jauhi lingkungan yang penyimpangan LGBT gitu Kak. Jadi kayak misalnya kita punya teman, jadi kita bilangin baik-baik supaya tidak mengikuti ajaran kayak gitunya Kak, penyimpangan LGBT-nya. Oke, berarti menjauhi lingkungan pertemanan yang berdampak negatif apabila lingkungan pertemanan tersebut membawa efek negatif LGBT itu lebih baik dihindari karena kita kan sebagai manusia bisa harus memilih dan memilah ya mana yang baik, mana yang buruk pada lingkungan pertemanan kita. Apalagi circle pertemanan kita kan luas, nggak hanya satu doang kan, bisa bermacam-macam circle pertemanannya. Bagaimana kita menyikapi perilaku tersebut bisa kita pilih dan pilah terhadap diri kita sehingga diri kita bisa menerima hal-hal yang positif dan membuang hal-hal negatif. Begitu ya pendapatnya? Bagus. Yap, Kak. Oke, lanjut ke pendapatnya. Siapa yang ingin berpendapat mengenai fenomena LGBT di masa remaja ini? Saya Kak. Oke, silakan. Kalau menurut saya sesuai pertanyaan tadi, bagaimana cara menyikapinya? Pertama, kalau kita tahu teman kita ada yang seperti itu, kita tanya dulu sih, Kak, tanya baik-baik. Kalau misalkan memang terlalu menyinggung apa gimana, kita bisa memberikan saran halus gitu, Kak. Nggak langsung belak-belakan nyalahin dia gitu. Terus kalau memang udah nggak bisa digituin lagi, biasanya kita cukup berteman aja sih Kak, tapi tidak mendukung apa yang dia lakukan gitu Kak. Kalau memang udah nggak bisa juga, ya mau nggak mau kita harus, kalau ngejauhin sih menurut saya agak gimana ya, gitu sih Kak. Masih bingung juga di antara dua jawaban itu. Oke, mungkin yang bisa saya tanggapi berarti nggak harus dijauhkan ya, berarti harus ada batasan. Mungkin berteman boleh dengan siapa saja, tapi harus ada batasan-batasan yang sesuai dengan pertemanan kita, nggak harus terbuka belak-belakan gitu, nggak. Jadi kita harus bisa memilah gitu kan, harus bisa mensaring dulu kepada diri kita, bisa memfilter apa yang terjadi di lingkungan pertemanan kita. Jadi kan kita bisa mengelola apa yang dirasakan oleh diri kita. Wah, pertemanan ini kan nggak hanya lingkup pertemanan saja, bisa lingkup yang lain. Jadi kita bisa olah dan atur lagi pertemanan yang baik bagaimana itu menurut keyakinan kita masing-masing, teman-teman. Oke, bagus itu pendapatnya dari Elsa Ramadana. Mungkin yang cowok boleh silakan berpendapat. Dari Raizen coba silakan. Tadi maaf Pak, sebelumnya bisa diulang tadi kita membahas apa tadi, saya kurang fokus. Fenomena perilaku LGBT di masa remaja ini, di era-era ini. Menurut saya sih, kalau menurut saya fenomena ya benar kata Elsa, kita harus bisa ada batasannya atau menjauhnya, tapi saya jujur kalau misalkan kita harus bisa menemani dia untuk segala sesuatu. Bagi saya gini, kalau dia LGBT itu masih
masalah besar. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan. Yang penting kita kasih tahu dia bahwa itu sebenarnya jalan yang salah. Dia nurut atau enggak itu urusannya dia. Yang penting kita dikasih tahu untuk kita masih bisa untuk temani atau kita masih berteman sama dia. Bagi saya itu nggak usah deh. Saya kata buat apa kita menemani orang yang sedang berjalan di jalan yang salah. Kita cukup mendorong dia minggir dari jalan yang salah, setelah kata gitu. Jangan menemani dia di jalan yang salah, tapi kita hindari atau kita ajak untuk pergi dari jalan yang salah. Untuk saya gitu, Kak. Oke, pendapat yang sangat bagus ya. Jadi untuk teman-teman yang ada penyimpangan-penyimpangan negatif, bolehlah kita menghindari, dalam arti menghindari pergaulan mereka. Jangan dekati, dalam arti boleh berteman, tapi harus ada batasannya kan. Nggak harus kita temani terus, nggak harus kita bersahabat terus. Jadi apabila ada sekatan-sekatan negatif, bisa kita hindari hal-hal tersebut kan. Mungkin itu yang pendapat si Rezen ya. Jadi ada batasannya, jadi bisa kita hindari lah pertemanan tersebut. Jadi untuk perilaku negatifnya bisa kita hindari, bisa kita cegah dalam diri kita, sehingga ada benteng dalam diri kita untuk berteguh untuk cara yang terbaik berteman menurut keyakinan kita. Begitu kan Rezen pendapatnya? Siap, betul, Kak. Oke, bagus, setuju. Saya izin dulu ya, ini laptop saya mau habis, saya cas dulu laptopnya sebentar. Siap, Kak. Ya, Kak. Oke, kita lanjut kembali ya, tadi ada sedikit kendala laptop saya, baterainya habis. Oke, mungkin pendapat teman-teman semua benar ya. Ada yang ingin berpendapat lagi? Mungkin bisa diutarakan, diungkapkan pendapatnya mengenai fenomena LGBT di masa remaja yang sedang terjadi di saat ini. Mungkin dari siapa yang belum berpendapat, silakan. Boleh di open mic, kita harus terbuka mengenai pendapat kita, mengemukakan pendapat kita, nggak harus mengikuti pendapat orang lain. Kita boleh mengemukakan pendapat kita seekspresi kita, sebebas kita. Boleh, siapa yang ingin berpendapat? Mungkin saya tunjuk nih ya, mungkin dari Rehan atau Syamil yang ingin berpendapat, silakan. Saya nggak jauh beda dari pendapatnya Abi, Kak. Oke, apa pendapatnya menurut Rehan? Ya sama aja sih, Kak, tadi yang ngomongin sama Abi. Ya gitu. Samanya bagaimana ini? Berarti hampir sama ya, untuk menjaga diri kita ya, untuk berteman gitu kan, untuk lebih mawas diri, lebih waspada apabila Hati-hati lah, Kak. berteman. Ya, Lebih hati-hati lebih hati-hati dalam memilih pergaulan pertemanan, yang baik dan buruknya bisa kita pilih dan pilah gitu kan. Oke, mungkin itu teman-teman pendapatnya. Mungkin saya menambahkan ya, menyimpulkan pendapat teman-teman. Mungkin semua itu pendapatnya benar semua ya. Jadi untuk menanggapi fenomena perilaku penyimpangan LGBT itu, yaitu dari diri kita sendiri, bisa kita cegah, bisa kita hindari dari dalam diri. Apabila kita memiliki lingkungan di sekitar kita yang berdampak negatif, yaitu apabila sudah menjurus ke arah penyimpangan seksualitas yang LGBT tersebut, alangkah lebih baiknya kita hindari, jangan kita dekati. Boleh kita berteman, bergaul dengan orang tersebut, tetapi kita harus menjaga jarak dengan orang tersebut yang melakukan penyimpangan LGBT. Tidak semua pertemanan itu ada baiknya, tetapi ada buruknya juga. Tetapi kita bisa memilih dan memilah, mensaring apa yang baik dan negatif, bisa kita pilih, bisa kita hindari yang negatifnya, bisa kita ambil yang sisi positif. Apabila ada sisi positif dari teman-teman semua, bisa kita ambil, bisa kita gali lebih dalam kepada diri kita, sehingga kita juga bisa mengembangkan diri kita dengan pertemanan tersebut, bisa upgrade diri kita terhadap diri kita kepada orang lain, sehingga
untuk menjurus ke LGBT itu bisa terhindarkan oleh langkah-langkah tersebut yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, mengenai fenomena perilaku LGBT kan di era sekarang kan banyak ya terjadi, khususnya terjadi beberapa artis, oleh public figure yang diberi ruang dan panggung oleh teman-teman konten kreator itu banyak sekali, bisa kita lihat lah di sosial media YouTube ataupun media mainstream lainnya ya. Mereka itu diberi panggung. Contoh lah seperti artis siapa itu yang LGBT, yang perempuan, Lucinta Luna ya. Ya, betul. Nah, itu Kemudian dia. Itu cowok Itu ini dia kan cewek. itu dia kan orang yang berperilaku transgender kan, yang tadinya kodratnya dia sebagai laki-laki, kemudian dia berubah transgender menjadi perempuan. Itu kan sudah menyalahi kodrat jika kita berbicara pada kodrat manusia. Nah, lalu mereka diberi panggung dan ruang oleh media-media kita seperti televisi, seperti media mainstream YouTube, ataupun media internet lainnya. Mereka diberi ruang dan panggung untuk melakukan ekspresi mereka tuh. Jadi mereka tuh seolah-olah bisa mengekspresikan, bisa membenarkan diri bahwa tindakan yang mereka lakukan itu berdampak positif, menurut mereka berdampak ada negatifnya. Jadi untuk mendukung gerakan-gerakan LGBT, mereka itu bisa mengkampanyekan melalui media-media mainstream lainnya seperti televisi tadi, itu kan diberi ruang panggung seperti ruang hiburan, mereka menghibur. Jadi untuk dampaknya itu, fenomenanya itu bisa kita cegah dari segi tontonan gitu kan, kita bisa memilih dan memilah tontonan mana yang berdampak positif dan negatif. Dan itu bisa kita cegah dari dalam diri untuk menonton hal-hal yang menghindari LGBT itu. Kita lebih baik kita hindari tontonan-tontonan tersebut. Mungkin kalau untuk tontonan sebagai bahan referensi boleh kita ambil yang segi positif, tapi apabila sudah kita mengcopy paste perilaku tersebut, bisa itu akan berdampak pada kita sendiri. Jadi alangkah lebih baik kita hindari saja perilaku tersebut apabila orang tersebut sudah menjurus ke perilaku yang berdampak pada diri kita, sehingga diri kita nih bisa mengcounter perilaku tersebut. Jadi diri kita sehingga mempunyai benteng lah untuk tidak berdampak pada kita. Jadi itulah pendapat saya. Mungkin teman-teman pendapatnya bisa beragam ya mengenai pendapat ini, bisa berinteraktif dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin itu kita sudah membahas tentang dampak fenomenanya. Lalu kita selanjutnya ke dampak bagaimana mencegah perilaku penyimpangan LGBT. Mungkin teman-teman boleh kita dengarkan pendapatnya masing-masing. Silakan. kalau dari saya sih Kak, mungkin kurangi untuk dunia digital gitu, apalagi kalau ada sesuatu yang misalkan merujuk ke penyimpangan LGBT, cepat-cepat untuk tidak mengikuti. Kayak misalnya tahu nih merujuk ke LGBT, jangan pencet, jangan ikut-ikutan, langsung cari yang lain atau cari kegiatan positif. Kan banyak nih kegiatan positif. Terus kalau ada temen yang mengajak ayo tuh LGBT seru deh, gak usah ikut-ikutan, ingat ini kita kan udah dikasih tahu tuh kisah-kisah Nabi Lot, nanti kena ini ada timbal baliknya, ada dampak negatifnya, jangan diikut-ikutin gitu loh Kak. Jadi ya intinya perbanyaklah kegiatan positif yang bisa kata bisa mengurangi hasrat kita ke LGBT. Jadi banyak kegiatan positif yang kita jalani itu juga. Oke, mungkin pendapatnya bagus ya, bisa dialihkan dengan kegiatan yang positif. Mungkin teman-teman kan ada yang gemar atau hobi dengan game ataupun hobi dengan aktivitas lainnya seperti olahraga, mungkin bisa dialihkan hal-hal positif tersebut daripada kita alihkan ke hal-hal negatif yang menjurus kepada diri kita. Alangkah lebih baiknya kita berhobi yang sesuai dengan passion kita tekuni, kita jalani. Toh mungkin hobi kita juga akan suatu saat berguna kan pada diri kita.
Jadi mungkin teman-teman yang misalkan hobi bermain game ataupun bermain olahraga ataupun lain sebagainya, tekuni saja sebagai hobi, sebagai kegiatan yang positif, mungkin bisa dialihkan, tetapi bisa ada batasan jam-jamannya ya, nggak harus bermain game saja, bisa diimbangi, mungkin gitu ya pendapatnya dari Rezan, bisa dialihkan kegiatan positifnya. Bagus. Siapa nih tadi? Rezan kan pendapatnya? Oke. Siapa tuh? Oke, lanjut pendapatnya siapa lagi? Mengenai mencegah perilaku LGBT-nya itu. Oke, mungkin ditunjuk saja ya. Dari yang laki-lakinya nih, Dimas, boleh silakan. Maaf Kak, tadi pertanyaannya apa ya? Bagaimana mencegah perilaku LGBT? Pencegahannya ya. Iya, pencegahannya. Ya mulai dari satu itu kurangilah bermedia sosial, apalagi dapat konten-kontennya dari luar negeri gitu yang negatif ya. Kalau yang lain-lain untuk pembelajaran mah gak apa-apa. Terus juga apalagi ya pencegahannya. Jangan ikut-ikutan tren-tren gitulah Kak. Oke. Dari segi hiburan yang kita bisa kita cegah hal-hal yang negatif dari media barat, ya kan, media-media yang bersifat liberal gitu kan, lebih terbuka secara liar gitu kan, bisa kita saring media-medianya, media kan bisa berdampak positif dan negatif juga kan, bisa contohnya media online seperti ini kan berdampak positif nih, bisa menambah edukasi ataupun menambah wawasan, menambah pengetahuan. Jadi bisa dialihkan bermain media sosial ya, yang tadinya mungkin menonton ataupun melihat konten-konten negatif di sosial media, bisa dialihkan dengan hal-hal positif di sosial media. Toh di media sosial juga banyak kok hal-hal positifnya, nggak hanya yang sekedar entertain doang, sekedar hiburan, banyak edukasi-edukasi yang membuat kita jadi menambah wawasan pengetahuan juga banyak di media sosial. Tinggal kita pilih aja apa yang menurut kita terbaik dan menarik, ya kita pilih, kita tonton, kita pelajari. Jadi kita kuasai media sosial, bukan media sosial yang menguasai kita. Begitu ya pendapatnya, Dimas? Oke, begitu kira-kira pendapat dari Dimas. Mungkin dari yang perempuannya silakan berpendapat. Saya Kak, Ya, silakan karena mengemukakan kan pendapatnya. ya karena kan di media sosial kan banyak banyak juga ya dampak negatifnya gitu ya Kak ya. Jadi saran saya sih banyakin adanya kajian seminar mengenai bahayanya LGBT Kak dari sekolah-sekolah gitu. Ya Oke. sih dari saya itu aja. Oke, benar ya. Jadi untuk cara mencegah itu bisa melalui seminar ya. Seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi itu sering melakukan seminar-seminar, webinar gitu kan untuk mencegah perilaku penyimpangan LGBT. Seperti di kampus saya waktu itu nggak lama, beberapa minggu yang lalu gitu, ada seminar mencegah perilaku penyimpangan LGBT dan mental remaja. Dan kemudian salah satunya saya juga mengikuti kegiatan tersebut, itu sangat berdampak positif sehingga kita bisa tahu dari pendapat ahlinya kan mengenai perilaku LGBT itu. Jadi kita bisa memahami lah, minimal memahami sih perilaku LGBT itu bagaimana cara mencegahnya, terus apa yang terjadi pada kesehatan mental kita kan mengenai LGBT ini, apalagi di masa remaja ini kan sangat rawan ya LGBT itu, bisa jika kita tidak menyikapi dengan baik, ya maka kita yang akan terjerumus. Apabila kita menyikapinya dengan baik kan kitanya tidak akan terjerumus ke sisi negatifnya tersebut. Oke, bagus pendapatnya dari Amelia. Mungkin dari yang satunya lagi yang on cam perempuan siapa? Boleh diungkapkan? Menurut saya kurangi siper gitu sih Kak, siper sesama jenis gitu. Itu kan juga berawal dari situ juga. Oke. Dampak negatifnya siper sesama jenis, terus tonton-tontonan sesama jenis juga, dan bercandaan
secara langsung terhadap sesama jenis itu juga jangan terlalu berlebihan gitu. Ya. Oke, berarti pendapatnya bagus banget ya. Bisa menghindari kontak ya, untuk kontak perilaku yang sesama jenis bisa kita hindari. Mungkin untuk berteman bergaul kepada sesama jenis itu harus ada batasannya ya. Mungkin berteman kan nggak harus liar gitu, nggak harus ada batasannya kan. Nggak mentang-mentang sesama jenis wah bercandaan yang vulgar kan nggak boleh kan, bercanda secara vulgar gitu. Apalagi kan di sekarang kan ada RUU-nya kan, ada yang tentang RUU PKS kalau nggak salah ya, tentang pencegahan kejahatan seksual. Jadi bisa kita hindari lah perilaku-perilaku tersebut. Teruntuk kan di Indonesia ini ada aturan hukumnya. Apabila kita bercanda yang berlebihan sedikit bisa berdampak kepada perilaku bullying, bisa begitu kan. Bisa berdampak kepada negatif yang lainnya, bisa ke sesuka sama jenis, bisa meningkatkan, itu kan bisa terpengaruh. Jadi benar ya, bisa menjaga kontak dengan sesama temannya, bisa menjaga jarak gitu. Benar pendapatnya. Mungkin pendapat dari siapa nih yang belum? Syamil dan Ferdi belum ya? Mungkin boleh diungkapkan. Kalau dari saya sih membangun konsep diri yang baik sih Pak. Oke, membangun konsep diri. Bagaimana itu contohnya? Contohnya kayak hindari pergaulan bebas. Iya bisa deh Pak. Bener, udah gitu loh. Ya, konsep diri kita harus yang mantap ya. Jadi nggak mudah mencela-mencela terhadap pergaulan. Jadi nggak semena-mena pergaulan kita terbebas gitu. Oke, bagus pendapatnya Ferdi. Mungkin pendapatnya yang perempuan siapa nih? Yang si Syamil ya, belum ya? Sambil perempuan Pak ya Pak. Ayo silakan Syamil, dari tadi onken doang. Amil cowok Kak. Lagi ngerjain tugas apa nih, Syamil? Mungkin pendapat saya sama aja kayak Dimas, nggak jauh beda dalam menggunakan sosial media dan juga kayak mengurangi aja pemakaiannya dan menghindari konten-konten yang negatif. Pendapatnya hampir sama ya dengan Dimas ya, untuk menghindari konten-konten yang negatif. Mungkin bisa mengakses konten-konten positif, bisa mengakses konten-konten edukasi, begitu ya kira-kira pendapatnya. Bagus. Mungkin dari yang terakhir ini si Rehan Satrio, silakan dikemukakan pendapatnya. Iya sama Kak, tadi kayak Syamil yang ngomong tadi. Ya yang konten-kontennya jangan, ya pokoknya sama lah Kak. Tontonannya gitu. Oke, sama berarti ya pendapatnya rata-rata dengan mengikuti pendapat dari Syamil dan Dimas. Oke, mungkin saya menyimpulkan ya dan berpendapat mengenai pendapat saya tentang bagaimana sih mencegah perilaku fenomena di masa LGBT ini, mencegah perilaku penyimpangan yang saya baca nih di artikel menurut Dr. Adian Husaini dalam bukunya yang berjudul LGBT Indonesia Perkembangan dan Solusinya, menjelaskan secara gamblang tentang usulan untuk menanggulangi wabah LGBT di Indonesia. Penyelesaian masalah LGBT dalam lingkup yang lebih luas, seperti yang terjadi di masyarakat, dapat dilakukan dengan dua cara berikut ini. Yang pertama ada penanggulangan jangka pendek, yang kedua ada penanggulangan jangka panjang. Nah, kita bahas nih penanggulangan jangka pendek ya. Yang pertama yaitu dilakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis. Pemerintah dan DPR perlu segera menyepakati untuk mencegah menularnya legalisasi LGBT itu dari negara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya yang beralirankan liberal. Dengan cara memperketat peraturan perundang-undangan, bisa juga sebagian warga masyarakat Indonesia yang sadar dan peduli untuk mengajukan gugatan judicial review terhadap pasal-pasal KUHP yang memberikan jalan terjadinya tindak kejahatan di bidang seksual. Jadi itu pendapat dari Dr. Husaini ya tentang
lebih baik dibuat undang-undang untuk mencegah perilaku LGBT itu di masyarakat, dibuatlah undang-undang KUHP. Lalu yang kedua, sebaiknya ada perguruan tinggi yang secara resmi mendirikan pusat kajian dan penanggulangan LGBT. Pusat kajian ini bersifat komprehensif dan integratif serta lintas bidang studi. Aktivitasnya adalah melakukan penelitian-penelitian serta konsultasi psikologi dan pengobatan bagi pengidap LGBT. Nah, jadi perguruan tinggi ini membentuk pusat kajian dan penanggulangan LGBT sehingga LGBT di masyarakat bisa dicegah melalui kajian-kajian ilmiah dengan perguruan tinggi memfasilitasinya. Lalu yang ketiga, sebaiknya juga ada masjid-masjid besar membuka klinik LGBT yang memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT, baik secara langsung maupun melalui media online. Bahkan juga pengobatan-pengobatan terhadap penderita LGBT bisa dipadukan terapi modern dengan beberapa untuk pengobatan seperti bekam, ruqyah, syariah, dan sebagainya. Jadi masjid-masjid ini memiliki peran yang besar untuk melibatkan pembukaan klinik cara pencegahan LGBT dengan melalui metode keagamaan. Lalu yang keempat, pemerintah bersama masyarakat perlu segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya LGBT, termasuk membatasi kampanye-kampanye hitam kaum liberalis yang memberikan dukungan kepada legalitas LGBT. Ya itu tadi. Jadi pemerintah juga harus mengkampanyekan bahwa LGBT ini tindakan yang salah dan negatif. Jadi kita beri ruang kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi untuk menghindari kegiatan LGBT tersebut. Tapi kita jangan beri ruang kepada orang-orang konten kreator ataupun artis yang mengkampanyekan perilaku negatif tersebut. Itu mungkin langkah penanggulangan jangka pendek. Kemudian kita bahas nih penanggulangan jangka panjangnya. Ada beberapa penanggulangan jangka panjang menurut Dr. Adrian Husaini. Yang pertama, kaum muslimin khususnya perlu memberikan pendekatan yang integral dalam memandang kedudukan LGBT di tengah masyarakat. Bagaimanapun LGBT adalah bagian dari umat manusia yang harus diberikan hak-haknya sesuai dengan prinsip kemanusiaan sambil terus disadarkan akan kekeliruan tindakan mereka. Dalam hal ini perlu segera dilakukan pendidikan khusus untuk mencetak tenaga-tenaga dari bidang LGBT. Lebih bagus jika program ini diintegrasikan dalam suatu program studi di perguruan tinggi dalam bentuk konsentrasi program studi. Jadi kaum muslimin ini khususnya kaum muslim perlu mendekatan kaum LGBT itu secara manusiawi dan humanistik, nggak harus menghakimi mereka kan. Kita juga nggak boleh menghakimi orang-orang yang perilaku LGBT bahwa mereka ini merusak moral. Kita juga harus dekati mereka, kita harus lebih bina mereka, kita lebih mengeratkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar melalui kegiatan-kegiatan positif. Lalu kedua nih, para pemimpin dan tokoh-tokoh umat beragama khususnya umat Islam perlu banyak melakukan pendekatan kepada para pemimpin di media massa, khususnya media televisi, agar mencegah dijadikannya kegiatan media massa sebagai ajang kampanye bebas penyebaran paham dan praktik LGBT ini. Jadi tokoh-tokoh agama dan pemimpin media massa seperti media massa di televisi itu bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian ataupun keagamaan seperti acara dakwah ataupun acara yang melakukan pencegahan penyimpangan LGBT tersebut. Yang keempat, lembaga-lembaga donor dan kaum berada di kalangan muslim perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor yang bersedia menulis disertasi dan bersungguh-sungguh untuk menekuni serta terjun dalam arena dakwah khusus penyadaran pengidap LGBT. Jadi lembaga-lembaga donor ini dialihkan untuk jalur beasiswa kepada para akademis ya, untuk memberikan kajian-kajian penelitian yang mereka lakukan sehingga dampak negatif LGBT ini bisa terhindarkan oleh hasil-hasil penemuan penelitian yang mereka lakukan selama
melakukan pengembangan riset dan penelitiannya tersebut. Jadi lembaga-lembaga donor itu bisa memberikan dananya ke aliran beasiswa kepada calon akademis, yaitu kepada para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Lanjutnya, kelima, media massa Muslim perlu menampilkan sebanyak mungkin kisah-kisah pertaubatan orang-orang LGBT dan mengajak mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka agar masyarakat semakin optimis bahwa penyakit LGBT bisa disembuhkan. Nah, itu dia. Tadi media massa sangat berperan besar karena kan itu media yang cangkupannya luas ya. Seluruh masyarakat bisa mengakses media massa. Jadi untuk mengkampanyekan itu LGBT bisa kita bekerja sama dengan media massa, khususnya orang-orang yang terlibat di media massa itu mempunyai peran aktif dalam pencegahannya. Lalu yang keenam, orang-orang yang sadar dari LGBT perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya oleh pemerintah, agar mereka dapat berhimpun dan memperdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan aktivitas penyebaran kepada para LGBT yang belum sadar akan kekeliruannya. Jadi orang-orang yang sadar akan LGBT itu bisa dialihkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin bisa diberikan bantuan pelatihan serta balai kerja gitu kepada orang-orang yang melakukan tindakan LGBT itu ya. Jadi orang-orang yang LGBT bisa teralihkan ke hal-hal positif. Mungkin begitu pendapat dari saya dan teman-teman. Mungkin untuk itu apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau udah cukup untuk memberikan pendapatnya? Saya rasa cukup sih, Kak. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk melakukan sesi kegiatan bimbingan kelompok. Mungkin bisa kita melalui tahap pengakhiran. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman boleh perwakilan 3 orang memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Silakan, baik dari segi materi ataupun lainnya. Silakan. Dari saya pesan untuk nanti. Kan ini di-record ya, Kak? Ya. Ini di-record kan? Iya. Nanti kalau misalkan dipublikasikan ke media sosial atau YouTube pun, pesan saya untuk yang penonton, jauh-jauhilah dunia digital, karena tidak selamanya dunia digital atau era perkembangan zaman ini baik. Contohnya seperti materi yang kita bahas, LGBT sangat merusak sekali generasi sekarang, apalagi generasi kedepannya. Jadi dimohon sekali untuk teman-teman sekalian lebih waspadalah di dunia digital, dan waspadalah pilih-pilih teman, karena sepertinya tidak ada teman yang baik untuk kita, karena teman yang baik untuk kita adalah diri kita sendiri. Teman yang ada di sekitar kita adalah pendukung kita saja. Itu Kak dari saya. Oke, sangat luar biasa pendapatnya ini dari Rezan Abizar Al-Ghifari. Oke, pendapatnya dari perempuan ini yang dari tadi main filter. Siapa yuk? Pendapatnya tentang kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Ayo boleh diungkapkan kesan dan pesannya. Iya, oke. Oke, mungkin yang lain siapa yang berkenan? Dari yang perempuan nih, tadi kan laki udah, ayo perempuan boleh. Si Amelia silakan. Kak, saya oh, ya, enggak. Saya deh, Kak. Oke, boleh. Siapa nih? Rehan ya? Oh iya, off cam nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa, langsung. Ya. Menurut saya menjauhi yang kayak begitu, kayak LGBT, GG segala macam gitu. Carilah teman yang baik-baik, jangan bergaul dengan cowok-cowok. Maksudnya tuh bergaul dengan cowok-cowok dan pada ujungnya tuh kayak gitu loh, Kak. Paham nggak, Kak? Oke, pendapatnya ya dari siapa tadi? Rehan ya, untuk menghindari pergaulan yang sesama jenis gitu lebih baik dihindarkan ya. Jangan didekati ya. Mungkin untuk pendapatnya satu sebagai closing, siapa? Perempuan boleh, tadi siapa nih? Elsa?
Silakan Elsa Ramadana. Tadi pertanyaannya apa ya, Kak? Kesan dan pesan mengikuti kegiatan bimbingan ini kelompok. Pesan dan pesan saya dapat wawasan baru di sini, terus dapat masukan yang baru, dan ilmu untuk saya menjaga diri nanti di saat saya mendapatkan lingkungan pertemanan yang baru, saya harus menghadapinya dengan gimana jika saya bertemu dengan salah satu LGBT seperti yang sedang dibahas saat ini. Oke, kesan dan pesannya sangat bagus ya dalam sebagai penambah wawasan dan pengetahuan ya kan bisa menjadi ajang mencegah kepada diri kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal tersebut, apalagi hal-hal yang negatif menyimpang perilaku LGBT tersebut. Oke, bagus pendapatnya dari teman-teman semua, saya hargai, saya sukai karena pendapat teman-teman ini cukup bagus dan luar biasa dalam berpendapat. Mungkin kita pesan dan pesan saya bisa saya utarakan dari kesimpulan teman-teman. Mungkin teman-teman semua berpendapat benar karena kesan dan pesannya itu sangat berpositif sekali. Kita bisa mencegah perilaku LGBT itu dari diri kita sendiri untuk mencegahnya. Dan teman-teman juga bisa mensosialisasikan perilaku LGBT tersebut kepada orang lain, bahkan ke teman kita untuk bisa yuk kita ajak ke teman-teman kita untuk berbuat positif, berbuat baik, kan nggak terjerumus ke hal-hal negatif. Kita kan sebagai era remaja nih, era generasi bangsa penerus, sebagai calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon generasi bangsa yang terbaik, kita harus memiliki sikap yang teguh kan, sikap yang baik gitu untuk diri kita dan masyarakat. Jadi untuk menanggulangi LGBT itu kita mempunyai peran yang aktif dalam diri kita, apalagi di masa globalisasi yang sedang terjadi di era-era sekarang ini kan lebih banyak kemasukan media-media barat, ideologi media barat masuk ke Indonesia, ataupun pengaruh negatifnya juga terpengaruh kan dari media barat gitu, sehingga teman-teman bisa memfilter, bisa mensaring terhadap media-media yang ditonton dan diakses ya, sehingga teman-teman bisa melakukan hal-hal positif dan baik di media sosial. Oke, itu mungkin closing kesan dan pesan saya dari pendapat saya. Mungkin bisa kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. mungkin itu tadi kesimpulan dan kesan dan pesan yang saya sampaikan mengenai bimbingan kelompok hari ini. Mungkin pesan saya itu semoga teman-teman bisa jaga diri, mawas diri, dan lebih berhati-hati dalam bergaul, dalam bersosialisasi kepada orang lain, kepada teman, ataupun kepada lingkungan sekitar. Jadi kita bisa mencegah perilaku-perilaku negatif, apalagi penyimpangan seksual yang berorientasikan kepada LGBT tersebut bisa kita cegah, bisa kita hindari dalam diri. Itu mungkin harapan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa diterapkan dan bermanfaat dalam diri teman-teman, dan khususnya bagi saya juga bisa diterapkan kembali kepada diri saya. Mungkin kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Makasih Kak atas Makasih, ilmunya. makasih.